tema bulan ini gereja kita, gereja ini tema besarnya adalah bahwa Tuhan pemegang hidup kita. Dan ketika Tuhan pegang kehidupan kita, saya tahu kemenangan demi kemenangan. Itu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Maka saya berikan judul tema khotbah hari ini yaitu Jalan Kemenangan. Saya berikan judul tema khotbah ini yaitu adalah Victorious Path, yaitu jalan berkemenangan. Karena saya yakin tidak seorang pun ingin kalah. Tidak seorang pun yang ingin perkawinannya kalah, karirnya kalah, hubungannya kalah, apapun kalah. Saya agak kaget saudaraku ketika pelatih Maroko yang semula saya jagokan, ternyata ketika kalah di semifinal dan harus pertandingan perebutan juara 3 dan 4, pelatih Maroko berkata bahwa pertandingan juara 3 dan ke-4 adalah pertandingan terburuk. Karena tidak ada lagi yang harus direbut. Tentunya semua ingin juara 1. Tapi ini pertandingan juara 3 dan 4, Kang. Dan pelatih Maroko berkata inilah pertandingan terburuk. Saya pikir saudaraku, karena dia sudah mengatakan itu, Maroko akan dikalahkan Kroasia minimal 10-0. Tapi tetap ternyata melawan. Setuju dengan saya, tidak ada yang mau kalah. Itu adalah esensi dalam kehidupan. Walaupun dia berkata ya udahlah ngalahlah, tetap aja gak mau ngalah. Udahlah kalah saja karena ini pertandingan udah gak penting, tetap aja pengen menang. Karena itulah keinginan juga Anda dan saya. Yuk kita akan lihat Ulangan pasal yang ke-28. Kitab Ulangan dipercayai oleh para teolog adalah kitab yang ditulis Musa di minggu terakhir hidupnya. Di minggu terakhir hidupnya. Jadi ketika Anda baca kitab Ulangan secara kronologis waktu teologis, semua penafsir sepakat bahwa itu ditulis Musa itu di minggu terakhir sebelum dia wafat. Dan siapa yang sepakat dengan saya dengan usia yang begitu panjang dari Musa, dan ketika dia tulis kitab Ulangan, itulah intisari dari kehidupan seseorang yang Alkitab berkata sangat lembut hatinya. Dan tidak ada orang yang selembut hati Musa. Beberapa orang menafsir Musa gagal masuk tanah perjanjian. Tetapi secara teologis, siapa yang sepakat dengan saya, Musa tetap masuk surga. Tolong katakan ya, kenapa? Karena ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, yang muncul adalah Elia dan Musa. Yang mendampingi Tuhan Yesus ketika transfigurasi terjadi adalah Elia dan Musa. Jadi ya secara fisik Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, tapi secara rohani Musa masuk surga. Nah kita akan belajar dari seseorang yang masuk surga terbukti ini. Bukan tafsiran tetapi nyata didokumentasikan oleh Alkitab di Ulangan pasal yang ke-28. Dan Ulangan pasal yang ke-28 terkenal karena terbagi dari 2 kitab, yaitu adalah 2 perikop, yaitu berkat dan kutuk. Saya tahu bukan keinginan Tuhan untuk mengutuk, tolong katakan ya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan gak pengen bikin gara-gara dengan kita. Dia gak pengen bikin kita susah. Dia gak pengen saudaraku, anak yang dikasihi, anak yang disayangnya menderita. Dia pasti gak pengen. Tetapi kalau kita perhatikan ayat yang ke-1 dengan ayat yang ke-15, itu jelas perbedaannya. Ayat yang pertama, berkat diterima ketika seseorang mengambil keputusan untuk mendengar dengan baik-baik dan melakukan dengan setia. Tetapi kata kuncinya menurut saya bukan melakukan dengan setia, yaitu mendengar. Katakan bersama dengan saya mendengar. Belum semua, karena tidak mungkin saudaraku setia kalau tidak mendengar. Betul ya? Jangan anggap murah kata mendengar. Menurut saya kata mendengar itu penting. Kenapa menjadi penting? Beberapa tahun yang lalu kita mencari informasi. Setuju dengan saya, sekarang dimanapun ada informasi. Hati-hati dengan informasi. Kita harus milih. Saya mau ngomong dengan istri saya, boleh? Yang boleh? Sebentar, ini agak curhat, Mam. Cucu saya, usia 8 tahun. Saudaraku, dia kalau baikin saya, dia dekatin saya, Grandki apa kabar, Grandki semuanya oke.
Anak usia 8 tahun, kelas 2 SD, dia berkata bahwa Grandki semuanya baik, dan ketika semua punya baik, saya tahu persis dia pengen pinjam handphone saya. Jadi itu modus sebetulnya. Sebetulnya dia nggak baik-baik amat, tapi ketika ibunya berkata jangan TikTok, jangan YouTube, dia suka dengan yang namanya Google Search. Nggak tahu kenapa, dia senang dengan Google Search. Jadi dia searching semua yang ada di dunia. Tetapi saya berpikir ketika dalam perjalanan dalam persiapan khotbah ini, tetap yang lebih baik yang kita cari adalah firman Tuhan. Walaupun tidak TikTok, walaupun bukan games, walaupun bukan YouTube, tetap menurut saya yang paling penting adalah hal-hal yang di atas. Ketika kita mendengar yang di atas dan melakukan dengan baik-baik, maka Tuhan sediakan berkat. Nah, yuk kita lihat ayat 13 dan 14. Ini adalah kesimpulan daripada berkat yang Tuhan sediakan. Dari ayat yang kedua hingga dengan ayat yang ke-12 disimpulkan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kini atau ke kanan dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Langsung saja saya pelajari ada 3 hal ketika kita merindukan kita terus naik dan bukan turun. Bisa diperlihatkan ini adalah the way up to victory, ini adalah jalan naik menuju kemenangan, tetapi saya dapati siapa yang setuju dengan saya untuk kita terus berkemenangan dan terus naik, seringkali itu melelahkan. Tolong katakan ya. Kita senang dengan janjinya, tapi realitas dalam kehidupan kita, saudaraku, untuk menang itu melelahkan. Untuk jadi juara 1 Argentina, saudaraku, siapa yang senang dengan Argentina? Saya semula senang dengan Prancis sebetulnya. Tetapi ya sudahlah, kasihan karena Lionel Messi usianya sudah 35 tahun. Tapi saya tahu persis ketika dia juara 1 itu adalah melelahkan. Saudaraku, untuk terus naik itu ya kita setuju itu menyenangkan. Tapi perjalanannya saya dapati untuk kita terus naik itu melelahkan. Dan kita harus siap untuk lelah. Untuk menjadi taat setiap hari itu butuh perjuangan. Bukan sesuatu yang ringan, itu melelahkan. Untuk taat itu sangat melelahkan. Tadi saya bercerita kepada teman-teman di lounge, saudaraku saya sedang diet. Dietnya adalah diet garam, diet apa tadi Pak Waldus? Diet gula dan diet tepung. Cukup berhasil dalam 2 bulan, saudaraku, lingkar perut saya mundur 15 cm. Jadi ketika 2 bulan yang lalu kalau Anda ketemu saya, jas saya ada di sini. Kenapa? Karena maju 15 cm, sekarang mundur 15 cm. Perjuangannya melelahkan. Ketemu bakmi itu pergumulan. Ya kan? Ketemu kue tiaw itu pergumulan. Ketemu roti itu pergumulan. Setuju nggak dengan saya untuk mencapai sesuatu itu melelahkan? Enggak mudah. Tadi saya berkata kepada istri saya, hari ini saya turun lagi 1 kilo, jadi saya takut kekurusan. Apa nanti siang kita cari di Pik Bakmi? Ya saya nggak tahu lah, tetapi ya saya cuma ingin sehat saja, saya ingin maksimal saja. Tapi saya tahu proses apa yang saya tahu khotbahkan, kita senang, kita tidak akan turun tapi naik, tapi itu pun penuh dengan perjuangan. Melelahkan. Yang kedua, perhatikan saya pelajari, yaitu adalah ketika kita dapati jalan itu terus naik, yang pertama itu melelahkan, tapi yang kedua saya juga pelajari, bisa diperlihatkan, yaitu adalah kita harus meninggalkan zona nyaman. Kita harus tinggalkan zona nyaman. Tolong perhatikan. Kita pengen naik dari lantai 11, kita naik ke lantai 12. Sepakat nggak dengan saya? Kita harus tinggalkan lantai 11.
Sesederhana itu kok kita mau naik. Sesederhana itu kita mau naik ke level yang lebih tinggi, pelayanan kita naik ke level lebih tinggi, pekerjaan kita naik ke lebih tinggi, kita harus tinggalkan level sebelumnya, sesederhana itu. Nah, kita tidak akan pernah naik ke lantai 12 kalau kita nyaman dengan lantai 11. Kita nyaman dengan pelayanan lantai 11, kita nyaman dengan apa yang terjadi dengan lantai 11. Tapi saya tahu persis, untuk kita meninggalkan yang namanya zona nyaman, itu pun sangat sulitnya luar biasa. Sangat sulit. Dan yang ketiga, ini penting menurut saya, perhatikan, silakan difoto karena cuma 3. The way up to victory, yang pertama exhausted. Dan yang kedua, living the comfort zone. Tapi yang ketiga, Anda harus disadarkan bahwa ketika kita naik, itu pasti terjadi clash. Karena sepakat nggak dengan saya? Ada di antaranya juga yang turun. Betul ya? Iman kita sedang naik-naiknya, di sekitar kita ada iman teman-teman yang lagi turun. Pasti clash. Pasti bentrok. Kita pengen sungguh-sungguh, kita pengen komit memasuki tahun 2023, resolusi-resolusi dalam kehidupan kita, kita ingin realisasikan. Kita pengen terus menjadi pribadi yang lebih baik, ternyata setiap harinya kita ketemu dengan orang malah yang turun. Pasti tabrakan. Pasti tabrakan. Pak Waldus nggak tahu, kita nggak pernah bercerita, tetapi sepanjang pelayanan saya ke Israel, rasanya baru 3 kali saya ke Gunung Sinai. Saya tidak pernah, saya bukan penghobi naik gunung. Tapi kalau ke Gunung Sinai terpaksa sebagai pembimbing rohani harus bawa grup naik. Dan saudaraku, saya tahu persis untuk naik itu repotnya luar biasa. Susahnya luar biasa. 2/3 perjalanan saudaraku harus naik unta. Baru 1/3 jalan berikutnya itu dengan jalan kaki karena tidak bisa dilewati dengan unta. Saudaraku, nggak mudah naik itu. Kita pengennya lihat sunset di puncak gunung, tapi ternyata ada beberapa unta yang turun, pasti clash. Ada beberapa orang yang turun, pasti bentrok. Dan saudaraku, bentrokan demi bentrokan Tuhan izinkan, setuju nggak dengan saya tetap untuk mendatangkan kebaikan? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan dalam pelayanan juga begitu. Kita temukan clash, kita ketemukan kita harus tinggalkan living comfort zone. Karena akhirnya dari 3 hal ini, slide berikutnya saya simpulkan, bisa diperlihatkan bahwa there is no growth in the comfort zone. Tidak akan pernah ada pertumbuhan kalau ada di zona nyaman. Tolong katakan ya. Kalau iman kita pengen tumbuh, pengharapan kita pengen tumbuh, kasih kita pengen tumbuh, tidak akan pernah terjadi di zona nyaman. Tidak akan pernah terjadi. Saudaraku, ketika pelayanan kita ingin tumbuh, pengharapan kita ingin tumbuh, karakter kita lebih baik, pasti harus lewati zona tidak nyaman. Padahal semua kita pengen, kenapa di gerejanya di gereja? Oh iya, karena tempatnya nyaman. Kenapa pelayanan? Karena orang-orangnya nyaman. Kita senang dengan nyaman, tapi fakta kehidupan tidak akan pernah ada yang namanya adalah zona nyaman di dalamnya pertumbuhan. Tidak akan pernah ada. Dan semua kita, saya yakin bahwa pandemi ini membuat kita lebih baik. Tolong katakan ya. Saya tahu persis yang saya sedang hadapi, semua jemaat di ruangan ini, pasti iman Anda lebih baik dibandingkan 2019. Pengharapan Anda pasti lebih baik dengan 2019. Kasih kita pasti lebih baik dibandingkan 2019. Setuju dengan saya? Kenapa? Tuhan izinkan pandemi. Begitupun juga dengan saya. 15 Maret 2020, ya saya melayani di tempat Tuhan percayakan, saya menggembalakan di GBI Sawangan. 7 kali kebaktian dengan satu pesan yang saya selalu akhiri di akhir kebaktian kepada jemaat, tolong pastikan besok minum jamu. Gitu kan? Minum temulawak, minum naon deui, jahe merah. Kunaon? Karena presiden berkata kalau minum jamu COVID tidak akan pernah mendekat. Dan apa yang terjadi? Setelah ibadah, saya berkata kepada Kela, cucu saya usia 10 tahun Kela, Grandki nanti malam mau nginap dan nginapnya 2 malam.
2 cucu saya bersuka cita, akhirnya grandking nginep, Mima nginep, dan mereka bersuka cita setelah sekian tahun gak pernah nginep di rumah di Bintaro. Hari Seninnya perjalanan menuju Bintaro, Presiden memaklumkan sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Dan saudaraku, mulailah serpihan-serpihan yang semula kehidupan saya nyaman. Sangat nyaman dengan pelayanan yang nyaman, dengan gereja yang nyaman, dengan ibadah-ibadah yang nyaman, dengan keuangan yang nyaman. Tiba-tiba dalam satu hari runtuh luar biasa. Yang semula saudaraku rencananya 2 malam, akhirnya bukan 2 malam tapi 2 minggu. Dan selama 2 minggu, istri saya Elsa dan 2 anak, 2 cucu, 1 mantu menjadi saksi betapa hancurnya hidup saya. Kemanapun, ketika di kamar saya nangis, ketika makan malam saya nangis, ketika saya di kamar sendirian saya nangis. Kenapa? Karena saya dapati 4 inti pelayan di GBI Sawangan saja. Saudaraku, ketika keluar dari kamar mayat, meninggal standar COVID, harus dimakamkan dikawal Brimob, dan saya yang memakamkan. Dan saudaraku, itu sulitnya luar biasa. Saya juga nggak tahu kenapa Elsa bisa mengizinkan minggu yang berat itu saya harus melayani. Ya mungkin sederhana, karena nggak mungkin suruh orang lain melayani. Ya pasti harus saya yang melayani. Dan saudaraku, itu keadaannya sangat sulit, apalagi itu yang namanya klaster Lembang. Teman-teman yang ada di Bandung, teman-teman yang ada di GBI, Rayon 2, satu demi satu sahabat-sahabat, mentor-mentor meninggal sampai puncaknya. Almarhum Pak David Sakra meninggal jam 5 sore di Rumah Sakit Boromius, harus keluar tidak dengan peti mati tetapi hanya dengan di-wrapping plastik. Itu menghancurkan hidup saya. Saudaraku, Anda pada 2 minggu itu jangan pernah ngomong 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan. Karena yang jadi masalah yang rebah teman saya. Yang rebah itu saudara saya. Sulitnya luar biasa. Dan saudaraku, dalam 2 minggu itu dikabari bahwa 700 pelayanan sepanjang 2020 semuanya batal. Dan saya tahu persis kenapa orang mau bunuh diri, Pak. Saya tahu persis. Saya bisa merasakan di titik terendah kenapa orang mengambil keputusan untuk bunuh diri karena merasa tidak berharga, karena nggak punya value sama sekali dalam kehidupan. Dan semuanya hancur. Tetapi saya ini memang praktisi olahraga, gym nggak bisa, kolam renang masih tutup. Yang akhirnya yang saya bisa lakukan yaitu adalah jogging. Saya tuh kagum Pak Waldo sama orang yang suka yang namanya adalah naik sepeda. Saya tuh kagumnya luar biasa. Kenapa? Karena joknya keras. Jadi kok bisa dengan jok keras, yuk kita goes, berapa kilo? 20 kilo, 20 kilo, 50 kilo, 50 kilo. Teka bayangkan, da jokna nyeri gitu, bener tuh. Tenang, saya akan terjemahkan. Saudaraku, segitu sakitnya bisa 50 kilo, 70 kilo. Jadi ketika semua orang naik sepeda, enggak, saya nggak mau naik sepeda, saya maunya jogging aja. Dan seperti biasanya di satu sore saya jogging dalam keadaan hancur, merasa tidak berharga. Saudaraku, ketika saya jogging, ketika saya lari, ada sebutir pasir, Kang. Ada sebutir pasir di mulut sepatu gitu. Saya cuma berpikir sederhana. Lari aja yang semakin kenceng. Pasti nanti sebutir pasirnya turun sendiri, ya gak sih? Lompat wesing gancang. Pasti turun sorangan. Saudaraku, ketika saya lari semakin kencang, apa yang terjadi? Ternyata itu si pasir bukannya keluar, tetapi semakin masuk ke telapak. Dan ketika semakin masuk ke telapak dan sampai di telapak, apa yang terjadi? Enggak bisa lari. Kenapa? Sakit, ya enggak sih? Ya bukannya tambah bisa lari, tambah sakit. Dan ketika saya sakit, apa yang terjadi? Saya semakin terpincang, saya semakin diseret, saya merasa malas untuk ambil itu yang namanya sebutir pasir. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi ketika saya ambil itu sebutir pasir dan saya buang? Saudaraku, Tuhan tuh tiba-tiba ngomong begini. Yang paling penting ketika kamu merasa di titik terendah, buang sebutir pasir. Yang ternyata yang membuat kita sering kali tidak naik, saudaraku, yaitu adalah karena sebutir pasir, ya enggak sih?
Mungkin sebutir pasir kekecewaan, trauma, kepahitan. Saudaraku buang di dalam nama Yesus, pasti lari lagi. Pasti naik lagi. Ternyata saudaraku cuman sebutir pasir. Yang sering kali menghalangi kita untuk terus naik. Bagian kedua, yuk sama-sama kita akan lihat. Yaitu Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima adalah awal daripada pelayanan Yesus. Dan kalau Anda scrolling ke atas di Matius pasal yang keempat, Yesus begitu happening. Yesus begitu hype. Yesus begitu viral. Dari Decapolis, dari banyak tempat orang datang berbondong-bondong. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang kerasukan dibebaskan. Dan Yesus begitu viral. Tapi perhatikan ayat yang ke-1 dari Matius pasal yang kelima. Ketika Yesus melihat orang banyak, itu yang datang berbondong-bondong, minta disembuhkan dan Yesus sembuhkan. Yang kerasukan dan Yesus bebaskan. Dan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Ini menarik perhatian saya. Mungkin gak seperti gembala sidang akhir zaman. Kalau lihat orang berbondong-bondong langsung bikin gereja. Yesus enggak. Ketika lihat orang berbondong-bondong, dia malah naik gitu. Dia malah memisahkan dari orang yang berbondong-bondong gitu. Ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak lazim. Naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Setuju enggak dengan saya? Yesus hanya berbicara kepada murid. Kemana yang berbondong-bondong? Pasti ada di bawah. Setuju dengan saya? Kemana yang berbondong-bondong? Tunggu di bawah. Mungkin dipikir ngapain naik? Melelahkan. Ngapain naik? Harus keluar dari zona nyaman. Ngapain naik? Nanti kita kelas. Perhatikan, ternyata yang mau naik bukan orang yang berbondong-bondong walaupun sudah disembuhkan. Tetapi para murid. Itu menarik. Menarik perhatian saya. Saya berdoa agar semua kita menjadi murid. Karena yang bisa naik hanyalah murid. Maaf, bukan orang berbondong-bondong. Berbondong-bondong datang ke gereja, berbondong, okelah baik untuk hari Minggu. Tetapi harus dimuridkan. Kenapa core itu penting? Kenapa ikut doa puasa itu menjadi penting? Kenapa mengikuti yang namanya kelas-kelas tadi, membership, maturity, udah gitu pelayanan. Kenapa menjadi penting? Karena itu adalah sifat dimuridkan. Saya tahu persis, banyak orang lebih senang cuman datang dan pulang. Bukan murid. Yang naik hanya murid. Tolong katakan ya. Ini penting. Dan perhatikan, saudaraku, Alkitab berbahasa Inggris dari The Message. Menarik perhatian saya terjemahan dari The Message. When Jesus saw his ministry drawing huge crowd. Ketika pelayanannya itu menarik multiplikasi jiwa-jiwa datang kepadanya. Ini menarik. He climbed a hillside, those who were apprenticed to him, the committed, climbed with him. Arriving at a quiet place, he sat down and taught his climbing companion. Saya suka his climbing companion. Saya berdoa semua jemaat NDC di tempat ini menjadi teman Yesus naik ke atas. Itu keren. The Message berkata bahwa murid-murid itu tahu bahwa itu melelahkan, tahu dia harus keluar dari comfort zone, tahu akan terjadi kelas, tapi dia menjadi his climbing companions. Itu menjadi sahabat Yesus naik terus. Itu menjadi teman Yesus untuk terus naik. Maka saya pelajari siapa his climbing companions. Ada 3. Yuk sama-sama dengan cepat bisa diperlihatkan. Yang pertama adalah orang-orang yang fokus. Katakan bersama dengan saya fokus. Orang yang bisa naik hanya orang yang fokus. Tujuannya ke atas. Ya memang kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Pasti cepat atau lambat kita sampai ke atas. Sampai kepada kemenangan itu adalah orang yang fokus. Pengalaman saya sebelum pandemi,
kira-kira 100 sampai 200 penerbangan setahun untuk melayani ke berbagai kota dan negara. Saya sekian tahun saya harus terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada satu peristiwa dan tidak pernah saya lupakan. Yaitu adalah untuk pelayanan di sebuah kota, Kinabalu kalau tidak salah, harus transit di KL. Saya tidak pernah bisa lupa, saya makan kue tiaw ketika itu. Setiap pengumuman demi pengumuman saya dengarkan, tapi seringnya pengumuman apa yang terjadi, akhirnya saya miss penerbangan saya. Yang akhirnya apa yang terjadi, saya terpaksa ngomong sama Elsa, tidak ada lagi pesawat ke Kinabalu, maka saya harus tinggal di KL. 1 malam dengan biaya sendiri. Kenapa? Karena nggak fokus dengerin pengumuman. Maka saya bisa ngerti dengan kitab Ulangan. Jika kamu mendengar baik-baik dan lakukan dengan setia. Ya gimana kita bisa melakukan dengan baik? Wong kita nggak dengar kok. Hanya kepada yang fokus. Kita bisa terus naik dan menjadi his companions. Yuk kita lihat yang kedua. Yaitu orang yang komitmen. Walaupun kita tahu melelahkan, walaupun kita tahu kita harus meninggalkan zona nyaman kita, walaupun kita tahu pasti ada bentrokan demi bentrokan, tetapi semua akan dikalahkan dengan satu kata, yaitu ya memang sudah komit. Walaupun ada pertemuan-pertemuan, nanti harus ada pertemuan doa, ada pertemuan core, harus ada pertemuan upgrading, kalau sudah komit pasti menyenangkan. Ternyata untuk menjadi his climbing companion, yang pertama fokus, yang kedua adalah commit, dan yang ketiga yaitu adalah persistence. Tekun saja, tekun saja. Yang 38 tahun lumpuh di Bethesda, dia pada akhirnya setelah 38 tahun sembuh, hanya karena persisten, itu saja. Karena dia tekun menantikan walaupun dia berkata kepada Yesus ketika air itu membual, orang lain duluan, saya selalu belakangan karena saya lumpuh. Tapi dia persisten yang akhirnya Yesus sendiri datang, tidak perlu menunggu air itu membual. Tapi Yesus yang sumber kehidupan, sumber kesembuhan menyatakan demonstrasi kuasanya. Saudaraku, yang namanya ketekunan, kesabaran tidak akan pernah sia-sia. Nah yang ternyata dan saya simpulkan yang naik itu adalah murid. Saudaraku, ada satu slide yang sangat kasar menurut saya dari seorang apologet, Pak Waldus. Bisa diperlihatkan, seorang apologet C.S. Lewis. Dia pernah mengatakan satu statement yang menurut saya kasar. Sangat kasar. Apabila gereja tidak menghasilkan murid, maka semua bangunan gereja, pelayanan, misi, khotbah, bahkan Alkitab hanyalah buang-buang waktu. Menurut saya kasar, Pak. Dia berkata, C.S. Lewis yang di apologet yang sangat mendunia, dia berkata bahwa semuanya sia-sia kalau gereja tidak menghasilkan murid. Gereja sia-sia pelayanan kita, ibadah kita, saat teduh kita, kalau tidak mau dimuridkan itu menjadi sia-sia. Ini saya berdoa, dari wajah-wajah Anda adalah wajah-wajah yang berhasil. Kok nggak ada yang amin? Tapi datang ke gereja untuk dimuridkan. Anda berhasil di perusahaan Anda berhasil di startup Anda berhasil di karir Anda. Datang ke gereja untuk dimuridkan. Karena kalau tidak dimuridkan sia-sia. Anda boleh politician kah, bankers kah, lawyer kah, tetapi tetap datang dengan rendah hati ke gereja untuk dimuridkan. Karena semua itu buang-buang waktu kalau kita tidak mau dimuridkan. Saya dapati satu data bisa diperlihatkan. Teman-teman kalau Alkitabnya dari Alkitab Sabda atau dari Android, kita kalau suka cari ayat gitu kan, Kristen gitu. Nanti Anda di bawahnya akan didapati 6 kali muncul, 6 kali hasil. Kata Kristen ternyata dalam Alkitab kita perjanjian baru dan perjanjian lama cuma 6 kali muncul. Yang hebat, kata murid 320 kali. Itu hebat menurut saya. Betapa pentingnya di hadapan Tuhan jadi murid, tolong katakan ya.
Karena ternyata yang naik bersama-sama dengan Yesus, his climbing companions hanya murid, bukan orang berbondong-bondong. Entah kemana orang berbondong-bondong. Kita harus mau dimuridkan. Saya tutup, saudaraku, dengan slide berikut ini. Tolong Anda foto. Tolong Anda foto slide berikut ini. Semua kita adalah orang-orang yang berotoritas. Tapi orang-orang berotoritas harus di bawah otoritas. Loh, kok enggak ada yang amin? Setuju enggak dengan saya, Tuhan berikan kuasa kepada Anda. Tapi Anda harus ada di bawah yang berotoritas. Gereja, gembala sidang, gembala kor Anda. Tetap kita ini harus ada di bawah otoritas. Walaupun kita berotoritas, karena saya dapati banyak gembala sidang, banyak hamba Tuhan tidak mau digembalakan, nggak mau di bawah otoritas, akhirnya ya kebablasan. Akhirnya kebablasan. Saya kagum dengan Pak Jus ya, dengan segala yang Tuhan percayakan, tetap mau digembalakan oleh GBI kan gitu. Karena orang yang berotoritas selalu ada di bawah otoritas, itu prinsip. Kalau kita nggak mau di bawah otoritas, kita akan pasti kebablasan. Kita pasti akan keleleran. Ketika kita bergabung di KOR, kita sama-sama sepakat untuk semua naik. Pasti ada kekuatan yang saling menolong dan menguatkan. Ini adalah khotbah yang lahir dari hati saya, kerinduan agar semua jemaat Tuhan di tempat ini terus naik. Tidak ada seorang pun yang turun. Saya tahu sulit, tetapi ketika kita mau dimuridkan, ada di bawah otoritas, kita akan terus dibawa naik. Sama-sama kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita pujikan lagu yang sama dengan lagu tadi di ibadah yang ibadah jam 11. Saya punya waktu 1 menit. Maksa sih sebetulnya. Tetapi saya ingin katakan kepada Anda sambil Anda bangkit berdiri. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah seminari, saya tidak pernah sekolah teologi. Saudaraku, saya ini produk kelompok sel. Saya ini lulusan Komsel. Dan saya bangga. Kalau Anda adalah KOR, saudaraku, Anda jangan anggap remeh KOR. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh Komsel. Jangan anggap remeh. Mungkin Anda pelayanan Anda sudah ke atas. Maaf, justru kita tetap harus di bawah otoritas. Mungkin pelayanan sudah kemana-mana, sudah dipakai Tuhan dahsyat. Tetapi tetap menurut saya, sampai hari ini pun Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup saya. Saya tetap ada di Komsel. Saya hari ini masih tetap punya ketua Komsel. Yang ketika saya susah saya minta didoakan. Ketika saya sulit saya bisa didoakan. Ketika saya sulit saya bisa didukung. Saudaraku, keluarga rohani itu sangat penting. Karena saya tahu persis untuk naik itu tidak mudah. Kita senang dengan ayatnya. Kita tidak akan pernah turun, kita pasti naik. Tapi realita untuk naik, kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita.